Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu sekali itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah itu masih diberikan oleh Allah taala kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan yang senantiasa diberikan oleh Allah senantiasa kita pergunakan, sehingga kelak ketika kita berhadapan dengan pengadilan Allah dan ketika kita ditanya tentang segala sesuatu yang pernah dititipkan, kita dengan keberuntungan dan kesenangan serta dengan ridha Allah dapat menjawabnya. Karena sadualah yang pernah dititipkan untuk itu kelak akan itu bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala. Kata Nabi, kelak tidak akan bergeser tumit seorang hamba hatta yus'ala, hingga dia dapat menjawab beberapa pertanyaan dari Allah taala. Yang pertama, kata Nabi, pertanyaan yang akan dihadapkan kepada masing-masing hamba adalah an umrihi aina afnah, tentang umur kemana dihabiskan. Mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah masuk dan digiahkan oleh Allah betul-betul itu pergunakan oleh Allah, sehingga kelak itu akan menjadi hamba Allah yang insyaAllah akan terselamatkan dengan itu melaksanakan amal soleh sama suci itu di dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang akan ditanya itu kata Nabi adalah an ilmihi aina amila bihi, tentang ilmu diamalkan apa tidak. Meyakinkan percaya karena ilmu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati kalau bentuknya kebaikan tentu kita laksanakan. Kalau sesuatu itu tidak baik atau keburukan tentu kita jauhi dan kita tinggalkan. Kemudian ketika kata Nabi an malihi, tentang harta kita. Aina iktasabahu wa aina anfaqah, dari mana dapatnya, kemudian kemana dipergunakan. Mudah-mudahan ini juga senantiasa kita mawas diri, sehingga kelak kita akan menjadikan harta yang kita miliki itu menjadi wasilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir an jismihi aina abla, tentang letih lelah kita setiap hari mencari ini dan itu, bekerja ini dan itu. Mudah-mudahan letih lelah kita itu mencari ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita peruntukkan untuk Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan, kemudian baik itu pula meninggalkan apa yang dilarang, sehingga kelak itu akan menjadi umat beliau yang insyaallah akan berkumpul bersama beliau di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada kesempatan kali ini insyaallah sambil menunggu waktu
waktu Isya yang semestinya tidak datang, tapi insyaallah kita isi sekemampuan kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan insyaallah bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita sampaikan pada kesempatan ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang yakni dari Abu Hurairah, dalam hadis sampaikan may ya'khudhu anni haula'il kalimat ya'mal bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian, kata Nabi kepada para sahabat, yang dia mengambil nasihat yang mau sampaikan, ya'mal bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna, untuk diamalkan. Sudah itu diajarkan kepada orang lain supaya orang lain itu mengamalkan apa yang mau sampaikan. Maka karena para sahabat itu adalah sahabat-sahabat yang haus dengan ilmu, apalagi ilmu itu keluar dari mulut orang yang sangat mulia, yaitu Rasulullah. Maka menunjuklah salah seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ana ya Rasulullah, ambo Nabi. Fa akhadha bi yadi. Maka Nabi menarik tangan Abu Hurairah, fa'adda bihinna khamsan. Maka Nabi membisiarkan 5 nasihat. 5 nasihat mulia. Nasihat yang pertama Pak yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat lewat yang dibisiarkan dari Nabi kepada Abu Hurairah. Yang pertama, ittaqil maharim, takun ambadan nas. Jauhilah oleh kalian azab yang diharamkan oleh Allah. Kalaulah sanggup dan tamak menghindari dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah, takun ambadan nas. Engkaulah orang yang sangat tinggi tingkat penghambaan kepada Allah. Namun di nasihat dan pertama Pak dari Nabi kepada Abu Hurairah dan para sahabat tentang menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Kalau dan sanggup itu menjalani itu dalam kehidupan itu Pak, itulah tingkatan yang sangat mulia dari Allah. Itu akan menjadi hamba Allah yang sangat mulia, dan itulah hasil ibadah dan itu kerajaan. Rasul-rasul lah tu ya. Kenapa? Pengaruh ibadah itu baik lisan, tangan, langkah kaki, niat di hati. Ya, tapi memang kuncinya bab itu senantiasa merawat dan menjaga hati kita, karena di sini pokok segala masalahnya. Makanya dalam hadis sampaikan Nabi, ala ketahuilah, inna fi jasadil mudghah, di dalam jasad itu kata Nabi, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Iza saluha jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu baiklah seluruh jasad dan anggota badan kita. Dan kalau baik apa yang segumpal yang disampaikan di Nabi tadi, maka anggota badan kita baik. Pencarian matu yang khair saja, yang baik-baik saja. Yang syar, yang tidak baik, nyualihkan secepat mungkin. Karajo tangan seperti itu ya. Ya Bu. Karajo tangan seperti itu ya.
Ketika bakadai mungkin barangkali seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, sampai menggigit tangan beliau kan tijarah profesi beliau. Salah seorang sahabat yang sangat kaya di samping Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah, Abdurrahman bin Auf. Ada orang yang ketika mencari beliau menimbang sesuatu, menggigit apa? Bapak menggigit. Tapi kau tidak sambung. Maka aja Bapak Ibu merasa pembeli beliau itu rasanya balabiah daripada anak biasa. Itu kalau ibadah lama membiang, rasa khauf, rasa takut itu muncul. Iko mesti kita hati-hati Bapak Ibu, karena awak pedagang, awak yang bertoko dan lain sebagainya itu yang akan kadang-kadang tak tahu orang. Kalau sempat kita mengurangi hak mereka dan kita tidak akan pernah bertemu lagi mungkin barangkali. Nah itu ayo Pak. Ya Pak. Ya, kalau tidak pernah bersombong, lalu sekali itu saja lalu kita kurangi hak mereka. Di mana di suatu persidangan? Bu, kira-kira di mana persidangannya itu? Maka pantas Pak, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi SAW menyampaikan tentang sebuah hadis yang kesimpulan hadis itu al-muflis. Ada manusia kelak di akhirat yang amalnya tidak bermanfaat untuknya, bahkan dia dianggap dan dilihat oleh Nabi kelak menjadi orang yang dibangkrutkan oleh Allah. Ya Bu, apa sampaikan dia Nabi ketika itu kepada para sahabat, atadrun nama muflis? Tahukah kalian wahai sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Lalu sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata' rasul. Setahu kami orang yang bangkrut itu Nabi, orang yang tidak punya harta seperti Allah itu dan tidak punya perhiasan lelaki atau yang disimpannya seperti Allah. Kecil Nabi lah, baik tu. Lalu siapa yang Rasul? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut di antara umat aku kelak adalah ya'ti yaumal qiyamah, nanti dia bangkit dan berjalan menuju Allah pada hari kiamat, bisalah wassaum wasakah. Di dalam dirinya ada amalan salat, ada amalan puasa dan ada amalan zakatnya. Wa ya'ti, tapi seiring dengan membawa pahala itu, dia datang kepada Allah membawa dosa. Membawa dosa. Ada sunnah Rasul. Yang pertama dosa dan membawa qad satama hasad. Sewaktu di dunia dia telah mencela seseorang, merendah meremehkan seseorang dan tidak bertobat. Yang kedua waqadzafa hadza, dia telah memunculkan berita-berita palsu, kebohongan di tengah-tengah masyarakat terhadap seseorang. Berita hoak itu namanya. Berita hoak. Hoak itu bahasa Inggris, bahasa apa itu? Entah. Hoak. Ya, palsu. Berita palsu. Hati-hati, dosa besar. Yang ketiga kata Nabi, wa akhadha mala haza, dia telah mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Dia telah mengambil harta orang lain yang bukan hartanya. Dia telah
mengambil milik orang lain yang bukan miliknya. Kan itu tuh, yang tadi itu salah satu itu. Kalau menimbang tentu sesuai Buya. Sesuai. Bahkan Saroman bawa 2. Bu. Saroman bawa 2. Itu kan pelajaran dari bawa 2 tuh. Kalau bawa 2 kok mana rancak kurang atau kelebihan? Dianjurkan oleh Nabi dalam sunnahnya. Bilangan tidak boleh lebihannya. Tapi kalau banteh, biar berlebihan daripada tak kurang. Kenapa? Asal itulah ketika kita bertransaksi, ada akad dengan orang lain, dari tijarah perdagangan yang kita lakukan, lebih baik dilebihkan. Anggap itu sebagai infak dan sedekah kita. Kalau nak rugi ke, insya-Allah nak rugi. Abdurrahman bin Auf sampai akhir kehidupannya nak pernah rugi. Bahkan Abdurrahman bin Auf apa? Salah satu sahabat Nabi yang berdoa ke Allah, miskinkan aku ya Allah. Minta miskin. Ada ibu yang minta miskin apa? Pak. Itu kan doa kita minta kayu saja tarwi. Minta rezeki ya, lancar-lancar saya. Awak ni orang tuang tarwi. Sekali-sekali minta beli aku. Dari telok, aku keimanan aku Pak. Abdurrahman bin Auf saking nak terhenti dan nak bisa menghalangi lagi nikmat Allah dan rezeki yang diberikan oleh Allah, minta miskin. Suatu kali ketika dia berperang dengan para sahabat di perang Tabuk, tarik pulang. Harus nukur malam mesti dipanen. Para sahabat tadi tarik pulang bersama Abdurrahman bin Auf. Jatuh kan kurma boleh. Tentu kalau dah jatuh ke bawah semua. Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang dituakan juga, sebagai pemimpin mereka bertanggung jawab. Bangkrut dan rugi kawan-kawan, tak mungkin. Kawan-kawan kan nak kata kewaduh sana. Diujinya kebaikan kita bersaudara, kawan, kata kau tak ada. Ya Pak? Maka kecil Abdurrahman bin Auf. Sahabat tadi dia pulang talai di perang Tabuk dan kurma-kurma mereka lalu musuh kecil Abdurrahman bin Auf. Ambo bali sadulah kurma kalian berah. Ambil dah musuh tuan-tuan rumah. Panuh undang beliau. Para binti. Para pun nak kurang. Tahu ya kan? Jadi salah satu sifat orang bertakwa itu nak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Coba. Jangan ketika orang tersepi di sini itu ambil lagu. Nak beli ya? Ibu. Mengambil kesempatan ketika orang tersepi berusaha. Bahkan harus doa. Ditolong dilapangkan. Boleh kadang-kadang orang tu lah payah tunggu saja cahaya ini dua murah. Bu, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Aku cakap Abdurrahman bin Auf, bara masaknya Saroman biasa Saroman tu kau beli. Galak sahabat Pak. Sumringah dan senyum melebar kembali. Nak musuh balik kau Abdurrahman. Nak entah ke berang. Entah apa. Panuh udang beliau. Secara wakal kita ibu nak kerajaan belum. Kau nak kerajaan belum. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena banyak amalan yang beliau lakukan di saat seperti itu Pak. Dan pertama menyelamatkan kehidupan orang yang harusnya panen di saat yang tapi akhirnya dah dapat.
nas. Sebaik-baik manusia itu yang memiliki manfaat bagi orang lain. Bu, nilai itu kok saja manfaat itu orang. Panah dia lah tidak sambuah. Itu nak jadi ukuran apa? Nah, jadi ukuran tuh sejauh mana kita bermanfaat untuk orang lain. Aratua, pangkai, tanah, nawe, dan yang sebagainya itu Pak. Nah, ya. Maka Abdurrahman sudah memberikan contoh. Nah, umbuanlah dua balik bisa dua lah. Apa yang terjadi? Keajaiban Allah. Ini orang kalau di jalan mana, insya Allah tinggal sabar seminggu dia. Tapi sabar dulu. Inna ma'al usri yusra, itu janji Allah dalam Quran. Begitu sebenarnya Bapak Ibu, kadang-kadang antara picawi dan aku yang mungkin itu merasa bahwa colai yang kini dah entah itu tidak. Ini sih kunci. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ya Bu. Apa yang terjadi Pak? Rahasia Allah. Setelah sekian lama kurma itu di dalam gudang dan busuk, akhirnya penguasa Yaman waktu itu, salah seorang pemimpin di Yaman, rakyat beliau nadapetkan penyakitlah menyebar. Penyakitlah menyebar. Penyakit itu Indonesia. Tapi Allah berkata lain. Nak do Nadi cukup baik ko tak bagian baik lain dah. Salah satu baik dianjurkan kurma busuk. Ya Pak, itu kisahnya. Itu lain. Ubek nak lain bro, kurma busuk. Kan dia dulu Allah Pak. Kurma busuk. Lah bacari Pak sabalan itu nak dole dari Madinah Abdurrahman bin Auf. Bacari kata ke kurma nak do. Lah bacari ke rumah pribadi nak do. Satu larang yang CN kami jual. Kama? Ka Abdurrahman bin Auf. Semua cari di gudang dia. Dah sudah do je. Mako memimpin Yaman jadi pahi ke sinalu. Tanya tu ado. Aku sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Membana 10 hari kepada sabadeh kepada Ube penyakit sedang sangat banyak mana di rakyat Ambo nak do selain kurma busuk wahai Abdurrahman bin Auf. Oleh kerana itu jual aku kurma untuk Ube dek kami. Arabu juga. Balik lipe. 10 kali lipat. Dari Arabu ke Batam. 10 kali lipat dari Arabu ke Batam. Bu. Harusnya lah tabanam piti. Piti mati namun piti nak kemungkinan lain. Lah basingnya jo mematian piti. Tapi dia ni alhamdulillah lain. Pas menolong orang bermanfaat untuk orang lain. Allah akan buahkan. Dari kurma busuk tu dan lapaya tu nak balik mabih pitinya. Lapaya tu balik mabih pitinya. Diborong orang ke sekolah. Untuk ubek apa ina? Awak kan kalau nak ubek berbara pun kita balik nak ya. Makuno siya ko maha. Kalau latih bos sakit, bara saya bayar, bara aku mahanyo sa siya itu. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kisah ini kita belajar tentang bagaimana, ya,
ketika kita berniat baik dan melakukan kebaikan dan manfaat untuk orang lain, insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala sampai kapanpun, baik dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kehidupan akhirat kita. Maka yang ketiga tadi kata Nabi dalam hadis itu, yang dilakukan oleh hamba Allah, yang dibangkrutkan oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat adalah mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Maka kita berhati-hati, insyaallah. Selama kita hati-hati, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah seperti Allah menjaga Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang keempat, kata Nabi, kerajunan salah dilakukan sehingga dia bangkrut itu, wasyafaka dama hazar, menumpahkan darah seseorang. Yang kelima, wadoroba hazar, memukul, menyakiti orang. Itu kerajaan salah nanti, memukul dan menyakiti orang. Dan itu terhindar dari itu. Apabila 5 kesalahan tadi dilakukan, mencela, itu menuduh, mengambil hak orang lain, menumpahkan darah orang lain atau membunuh orang lain, kemudian menyakiti siapa saja, kata Nabi kalau itu yang dilakukan dan tidak bertobat, fayuqta haza min hasanati wa haza min hasanati fa in faniyat hasanatu wa lam yuqta alayhi thumma turiha finnar ukhiza min khatayati thumma turiha finnar. Kata Nabi kalau itu yang dilakukan kelak, maka kita disuruh mencari menetapi kesalahan dan kebaikan-kebaikan itu, amal soleh itu diserahkan kami. Ketika kebaikan itu lah habis walahna ukhiza min khatayatihim, dosa orang itulah yang diampukkan kawan, thumma turiha finnar, kemudian kita dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang muflis, bangkrut. Kenapa? Karena begitu banyak keburukan yang dia lakukan di mana-mana, dan dia tidak bertobat dari keburukan itu, akhirnya amal kebaikan yang dia torehkan, yang dia lakukan dalam kehidupan dunianya tidaklah bermanfaat untuknya, malahan menganiaya dirinya dengan keburukan dan kerajunan tidak bantuan yang melakukan. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Ta'ala, maka sesuai dengan pesan Nabi tadi, ya, ittaqil maharim takun aqbadan nas. Jauhilah apa saja pekerjaan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalaulah sanggup dan bisa kita lakukan dalam kehidupan itu, insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu. Nah, kurang katamu. Yang kedua kecil Nabi kepada Abu Hurairah, nasihat beliau, ikna bima qasamallahu laka takun agnan nas. Merasa cukuplah kalian, qanaah dengan apa yang digiatkan dan diberikan oleh Allah Ta'ala dari rezekinya, dari rezeki digiatkan Allah. Kalau lalu kita merasa cukup dengan apa yang digiatkan oleh Allah, takun agnan nas, kitalah orang yang paling kaya di antara sekian banyak manusia. Jadi kekayaan itu letaknya di hati. Kekayaan itu letaknya di hati. Ya, di hati. Gina'un nafsi, kaya yang sesungguhnya itu letaknya di hati. Yang dulu Pak, kurang apa? Secara batin kekayaan yang paling hakiki itu Pak, ketika jiwa itu tanam. Ya, tanam. Merasa cukui, banyak cukui, seketil cukui. Ale, nak doa. Nah, kau tes dulu. Kalau dina banyak kita diuji Allah, piti banyak, rumah insyaallah baik, waktu sambuah. Ale, sawah gawe. Para sambuah. Nah itu ketika seperti itu kita mampu senyum dan ibadah aman-aman, itu lah biasa. Bila kita diuji Bapak Ibu,
ketika kurang, ujian yang sesungguhnya ke Bapak Ibu. Lai talok dia balak ni, lai talok dia taat ni, lai talok dia dekat ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah di saat digihkan Allah Ta'ala rezeki yang InsyaAllah seperti yang kita dambakan, seperti kita inginkan, ketaatan kita dan kekonaan kita tetap terjaga. Ketika seperti yang tidak seperti yang kita inginkan, lalu rasa cukup tadi muncul juga baru. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Rasa syukur kita tu sangat dia baru luar biasa. Karena kata Allah dalam Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kau tauhid nak, akidah kita nak ditanya, hati kita nak ditanya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak mencintai, tidak mengingini atau membenci akan sesuatu untuk keadaan tu. Diorang banyak awak tidak, orang tu tak taat, awak taat. Wa huwa khairul lakum, tapi boleh jadi dalam kekurangan itu yang terbaik dari Allah untuk awak. Ya Bu. Wa asa an tuhibbu syai'an huwa syarrun lakum. Boleh jadi angin hati awak mendapat sesuatu itu, tapi jangan berbangga dulu. Wa huwa syarrun lakum, boleh jadi itu yang terburuk dari Allah untuk awak. Banyak kisah-kisah dimasuk silap. Ya Allah luar biasakan segala sesuatu untuknya, tapi dengan itunya semakin jauh kepada Allah. Akan ada dalam. Ya Bu. Qarun dengan hartanya, Fir'aun dengan pangkatnya, Haman dengan ilmunya, tapi tidak mampan dakwah Nabi Musa kepada mereka, mengajak kepada Allah. Tidak mampan. Pada cukup saja orang itu. Hati-hati. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan ya Wak, ketika banyak bersyukur, ketika tidak ada bersyukur dan bersabar. Lengkap kan ulang. Ketika banyak bersyukur, anak ada dewa, anak duit, aku solat masjid, tak jadi masjid, alhamdulillah. Bu, kini aku nampak ya. Untuk isbab Pak, insyaAllah. Siapa yang cari orang sebelah mana? Siapa tidak mampu, panti asuhan dikejar. Ibu, ikut orang tua awak pun. Ikut orang tua awak. ATM itu yang akan berjalan terus setelah kita mati. Itu salah satunya. Ibu, pastikan ATM itu berjalan sesudah kita mati. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Apabila sudah mati anak cucu Nabi Adam tu, inqata amalu illa min thalathin. Terputuslah kesempatannya melakukan amal kebaikan illa min thalathin. Kecuali setelah dia mati itu yang tidak terputus ada 3 hal. Ngalir terus Pak. Main dia terus. Mana 3 itu? Nampak kamu? Min sedekatin jariyatin. Dari hartanya dia banyak bersedekah. Kalau banyak sedekah, banyak. Nabi sedekah itu nanti insya Allah akan bermanfaat. Ya Bu. Makanya dikarenakan Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lupa akan mengenalkan diri kalian akan Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sia yang harta dan anak-anak lupa ke Allah itu, fa ulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, infakkanlah harta kalian, apa yang sudah kami berikan rezeki pada kalian, qabla an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian.
Sesuai mati apa? Infakkan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan harta itu, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau lah mati, fayaqul rabbi, dia akan berkata kepada Allah yang dilalaikan tadi. Dengan hartanya dia tidak keluar, dia lalai berbuat baik dengan hartanya, dia sibuk dengan itu dan lalai kepada Allah. Fayaqul rabbi, dia akan berkata kepada Rabb-nya, kecilnya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah seandainya engkau agiah kami, engkau agiah bawa katusan nenek dia lah tu, cacah dia lah tu, sabata sana lah tu, itu hilang musuh kalian, sabata sana lah, kemana? Fa asaddaqa, ambo ka sedekah banyak-banyak. Ambo ka sedekah banyak-banyak. Wa aku minas sholihin. Ambo di mana akan menjadi orang soleh ya Allah. Penyesalan datang. Ternyata kalau ditumpuk-tumpuk apa dalam hal kerja dunia saja. Ayolah singkir pak, orang itu lah rumah kalau rasa kilai banyak. Buat alai, musola alai. Buat nanti asuhan, ampunan yatim piatu. Nah, fakir miskin. Kalau nak cari tanah lagi, win. Buat rumah kontrakan nak bayar. Sarai itu cadiat. Sarannya fakir miskin tak mampu, ramai tak mampu, masuk dalam tarian. Ya Pak. Mulai agak 200 kamar. Masuk dalam tarian. Ayah boleh tak? Tak boleh Pak. Ibu lah dua cuma di rumah sana. Jadi ada masuk dalam. Ya Pak. 200 kamar susah. 200 kamar. 200 kamar susah, 10 kamar 200 kamar ya, karena ya 10 kamar guys. 10 kamar. Tanpa bayar. Ada. Insyaallah. Jadi kata Buya Hamka seperti itu. Apa yang kita makan, itu iya. Itu narasaki wa nancape itu. Aku keluar dulu ya. Anak simpan hati-hati batua para guna dakwah. Tapi kalau nak hati-hati bacirapi orang ko bisa tadi bacirapi itu bercakap. Yang ketiga, yang diinfak dan disedekahkan, itulah yang akan berguna sepanjang masa. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Kata Allah, karena orang tadi itu wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sekali-kali kata Allah, tidak akan pernah diakhirkan kehidupan apabila mati seseorang. Tidak boleh, tidak bisa. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu dan kalian kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan di negara kami ikna bima qasamallahu laka takun agnan nas. Merasa cukuplah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kalau dah merasa cukup qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah, tanam bakti itu melalui lebih banyak cakup di Allah. Allah lah orang yang paling kaya di antara manusia yang ada. Ya Bu. Aku datang kali riwayat kepada dunia. Dalam hadis Nabi sampaikan supaya syukur kau datang. Itu adalah kehidupan dunia itu kan. Kata Nabi, unzur ila ma huwa asfal minkum wa la tanzur ila ma fawqakum. Tapi kalau untuk akhirat tidak aman. Kalau kau rumusnya supaya waktu naah tak serakah untuk kehidupan dunia. Kata Allah, unzur ila ma ila asfal minkum. Cari ke bawah. Wala tanzur ila ma fawqakum. Jangan cari kaki. Cari bawah. Pak Carun itu. Pernah cari tanah. Nah, cari kondisi orang yang di bawah. Cari
kondisi orang ya di bawah. Insyaallah syukur itu datang, qanaah itu datang. Ya, dan jadi hati. Bapak Ibu jamaah dengan Allah, lah Pak ya. Pak. Insyaallah, lihat bawah dan lihat. Kalau ada rumah gagah jadi orang yang insyaallah syukur datang. Iu bana bajasu dewa nana dapat. Awal ada pe tu orang masih jodoh. Awal ada pe orang di masih bersepeda. Awal ada pe sepeda orang masih berjalan kaki. Orang masih awal kalau masih dapat berjalan kaki, jadi orang masaki atau di rumah kadang buat senpaya. Jadi kalau mencari kecewa itu urusan dunia. Kalau nak tagok-tagok keimanan apa? Amu baktarah. Ya Bu. Baik Ibu jamaah mengakan Allah, mudah-mudahan qanaah itu datang ke dalam diri kita dengan senantiasa kita rutinkan ibadah itu kepada Allah. Ibadah itu dirutinkan, ibadah doa, tahajud, bersedekah, berinfak, sholat itu dijaga. Afdalus sholat di awal iktiha, sholat yang paling afdal di awal sholat, di awal waktu jaga. InsyaAllah. Terakhir dan ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah yang dibisikkan setelah qanaah yang mesti dimiliki itu, ayat yang ketiga, ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah engkau kepada tetangga-tetangga. Kalau engkau sedang berbuat baik kepada tetangga-tetangga, barulah engkau menjadi seorang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Baik. Elok. Ibu, tak boleh cakap, boleh sejarah. Kan dalam hadis sampaikan oleh Nabi itu, dalam hadis sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu yang pertama. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik atau diam. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangga-tetangganya. Yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Silaturahim dijaga. Kalau silaturahim terjaga, insyaallah rezeki banyak, umumnya barakai. Man ahabba an yusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyashir rahimah. Siapa yang niu dilapangkan rezeki, lapang rezeki, kawan semua lapang rezeki Pak. Asan kanda ada mudah rezeki datang, lapang rezeki. Dan dipanjangkan umur, diberkahi umur, walaupun nak mati tapi disabri orang dulu. Bayangkan beralam nanti. Rasulullah lampai boleh yang lewat dan orang-orang soleh itu, tapi tetap hidup dan dibaca orang. Maka asalnya kalau dia rezeki lapang dan umur diberkahi, fal yasir rahimah, maka hendaklah perbaiki hubungan silaturahim. Begitu juga kita dengan tetangga-tetangga kita, sejamaah, sesuku dan sebagainya. Baik jamaah dengan Allah Ta'ala, itulah tiga ya. Nah, kemudian kita sapi yang sana dulu tu. Yang kedua yang keempat kata Nabi ya, disampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau, yang keempat itu yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa engkau senang mencari kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, sebagaimana engkau senang ketika kenikmatan yang dapat di orang itu dapat engkau. Teks hadisnya mana lupa Pak? Kamu lupa. Tak kenal ya. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Ya suruh pun apa ya?
Ahib bayun nas man tuhibbu li nafsika. Jangan banyak galak dalam kemaksiatan, galak dalam keburukan, galak dalam dosa, galak dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau galak selama itu akan mematikan hati. Kebab lima hal yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, mudah-mudahan yang dimoga adalah menjadi bahagian dari diri kita insyaAllah. Kalau tidak ada kita usahakan. Demikian, minta maaf Bapak Ibu kalau ada salah yang menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan terutama yang menyampaikan dapat mengamalkan dan kita bersama menuju rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.